Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Nah, masih dalam pembelajaran matematika untuk kelas 7. Nah, kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu di bab ketiga di semester kedua, yaitu tentang sudut dan garis sejajar. Apa itu sudut dan garis sejajar? Pernah kalian dengar sudut? Pernah kalian dengar apa itu garis? Dan kemudian apa juga yang disebut dengan sejajar. Nah, kemudian pada hari ini kita akan bahas itu garis dan namanya. Jadi kita mau kenalan sama yang namanya garis. Garis itu apa? Garis itu adalah kumpulan titik-titik yang dijadikan satu ya. Nah, biasa kan ada tuh titik-titik. Nah, titik-titik kemudian nanti dia jadi garis ya. Jadi lihat nih prosesnya. Tadi 1 titik, 2 titik. Nah, jadi kalau dikumpulin banyak titik jadi dia adalah sebuah garis. Jadi garis adalah kumpulan dari titik-titik. Nah, perhatikan garis di bawah ini. Pada kedua ujung garis itu ditulis A dan B. Nah, di ujungnya ada A dan B. Maka nama garis itu adalah garis AB. Jadi, kalau di ujung garis ini dikasih nama, itulah nama garis itu ya. Kemudian, pada garis KL di bawah ini. Kemudian LM disebut perpanjangan garis KL. Nah, tadi ada garis KL. Nah, kemudian ada LM. LM itu perpanjangan dari KL itu sendiri. Ini kan, ini KL, kemudian ada LM. LM itu memperpanjang ya, perpanjangan dari KL. Jadi ditarik garis lurus lagi. Nah, kemudian untuk yang ketiga, gambar disebut garis G. Jadi dia hanya kasih namanya di tengah sini, maka dia namanya garis G. Jadi kalau tadi di ujung garis dikasih nama, ini namanya garis AB, kemudian ini garis KL, kemudian kan di sini berhenti nih kan, ada titiknya di sini. Nah, LM itu adalah perpanjangan garisnya. Kemudian kalau keseluruhan kita bisa sebut dengan garis KLM atau garis KM boleh. Kemudian untuk yang ini, nah dia namanya hanya di tengah, dia tidak ada di ujung garis, kemudian tidak ada di pertengahan. Ini adalah garis G. Selanjutnya, hubungan antar garis. Nah, setiap kita menggambar 2 garis lurus, maka ada 4 kemungkinan yang terjadi. Mungkin kedua garis itu sejajar, kemungkinan juga yang kedua bisa dia berhimpit. Yang ketiga bisa juga dia berpotongan. Yang keempat dia bisa bersilangan. Nah, 2 garis yang bagaimana yang dimaksud dengan sejajar, berhimpit, berpotongan, atau bersilangan? Kita akan bahas satu persatu. Oke, mari. Nah, 2 garis dikatakan sejajar itu, misalnya gambarlah sebuah garis lurus dengan panjang 10 cm mendatar. Kemudian gambarlah di pangkal garis itu titik A di kiri dan titik B berjarak 6 cm dari titik A. Titik B juga berada tepat pada garis tersebut. Di bawah ini titik A gambarkan titik C dengan jarak. Nah, ya kita proses sekalian ya. Nah, jadi ada gambar A 6 cm ke B, kemudian kasih jarak antara A ke C-nya di sini adalah 2 cm. Maka yang B ke D-nya juga harus 2 cm. Nah, garis A dan AB dan CD ini dikatakan sejajar karena dia punya jarak yang sama. Nah, kemudian garis A, E, dan CF itu dikatakan juga sejajar. Pada gambar tersebut, nah sejajar itu tandanya seperti ini ya. Jadi garis miring 2 kali ini artinya bacanya sejajar.
Nah, pada gambar tersebut garis AB sejajar dengan garis CD. AB sejajar dengan CD. Jaraknya sama-sama 2 cm. Jadi misalnya kamu berdiri nih. Misalnya si ini Andi. Ini si Lisa. Tingginya sama. Dia berjajar. Nah, biasa kan bilang, oh tingginya sejajar ya. Nah, atau biasa ada pohon yang tingginya sama. Biasa dikatakan tingginya sejajar, punya jaraknya sama-sama 5 cm 5 cm. Nah, kemudian apalagi yang sejajar di dalam kelas kalian? Coba kalian lihat, kira-kira bangku atau meja ini sejajar apa tidak? Nah ya, sejajar ya. Lihat, meja, kemudian bangku. Mungkin bangku ada yang tidak sejajar, tingginya tidak sama, tapi penempatannya sama. Nah, bisa dikatakan dia sejajar. Lihat, jarak antara bangku satu atau meja satu dengan meja yang lain sejajar. Apa saja yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari yang sejajar? Banyak ya. Tiang listrik, nah jaraknya kan sama antara satu dengan yang lain, kemudian tingginya juga sama, dia sejajar. Jadi dia sejajar ini tingginya tidak mesti sama, tapi dia jaraknya itu sama. Nah ya, kemudian nih kita dapat kesimpulan, 2 garis lurus pada bidang datar dikatakan sejajar jika jarak pangkal kedua garis itu sama dengan jarak pada ujungnya. Dan apabila diperpanjang kedua garis tidak akan pernah bertemu. Jadi kalau dia sejajar, misalnya ini ibu luruskan seperti ini ya. Nah jaraknya kan sama, atas bawah sama-sama sejajar. Jadi dia atas bawah, kalaupun ini ditarik garis lurus lagi, dia tidak akan berhimpit, dia tidak akan berpotongan. Nah ya, jadi kalau ditarik garis sepanjang apapun dia tidak akan ketemu. Itu disebut dengan sejajar. Kemudian garis yang sejajar boleh lebih dari 2 garis. Misalnya di sini ada garis GH, dia lebih panjang, IJ, kemudian ada PR. Nah, ini tetap dikatakan sejajar. Jadi misalnya IJ ini mau ditarik sepanjang apapun dia tidak akan memotong GH. Begitu juga PR ditarik terus, dia tidak akan memotong. Nah, ini maka dikatakan di sini jadi GH, IJ dan PR ini adalah sejajar. Ya. Jadi bukan masalah panjangnya, tapi masalah penempatannya. Kemudian contoh soalnya, pada gambar bangun di bawah ini, tuliskan pasangan garis yang sejajar. Ayo kita saling selidiki dulu. Bangun yang pertama ini persegi panjang, yang mana sama yang mana yang sejajar? Sudah. Kemudian yang B, yang mana sama yang mana saling sejajar? Kemudian trapesium. Nah, sekarang kita mau jawab. Yang pertama, nih lihat, HG. Ya, yang HG. Yang HG itu sejajar dengan, nih kan, HG sejajar dengan EF. Jadi ini kalau mau ditarik garis panjang juga dia tidak akan ketemu. Nah, kemudian EH, yang ini tingginya, lebarnya, EH sama FG, dia sejajar. Sekarang gambar kedua, yang B, jajar genjang. Nah, jadi AB ini sejajar dengan DC. Kemudian yang ini AD, walaupun dia miring ya, ini tetap sejajar. Dia ditarik garis lurus, dia tidak akan ketemu dengan BC. Jadi yang ini sama yang ini sejajar. Kemudian yang DC sama AB sejajar. Ingat, AD dan BC. Jadi kalau di jajar genjang itu ada 2 sisi yang
dua pasangan sisi yang sejajar. Sedangkan trapesium, nah lihat, SR dan PQ itu sejajar. Bu, kenapa PS dan RQ ini tidak sejajar? Ini kalau ditarik garis lurus, nah, dia akan ketemu nanti, dia akan berpotongan. Jadi misalnya nih, ini ditarik garis lurus, maaf ya miring ya. Ditarik garis lurus, dia akan berpotongan di sini. Nah, makanya dia dikatakan dia tidak sejajar. Ya, paham ya? Kemudian selanjutnya tuliskan kelompok garis sejajar pada balok berikut. Nah, pada balok ini kira-kira yang sejajar ini yang mana ya? Nah, ini nanti kalian, coba kalian screenshot nih yang ini. Tuliskan garis-garis sejajar pada balok berikut ini. Ya, kalian screenshot. Ini tugas kalian nih hari ini. Tuliskan dulu yang mana yang sejajar, yang mana yang tidak sejajar. Ini gambarnya ya. Yang mana pasangan-pasangan yang sejajar? Bu, boleh enggak kalau lebih dari satu? Ya boleh. Misalnya ada 4 sisi Bu yang sejajar, saya langsung tulis, boleh. Tuliskan. Bu, saya mau sepasang-sepasang, dua-dua, boleh ya. Oke. Lanjut. Jadi tugasnya hari ini adalah ini ya. Tuliskan kelompok garis yang sejajar pada balok ini. Nah, sekarang 2 garis yang berhimpit. Nah, kalau berhimpit nih, atau apa sih bahasa kita di sini tuh dempet ya. Nah, kalau bahasa orang Pontianak tuh dempetan. Berhimpit. Nah, 2 garis yang berhimpit, perhatikan 2 garis, dia nyaris nggak kelihatan kan. Jadi kalau kamu duduknya dempet-dempet sama temannya, itu sama aja berhimpit ya bahasanya ya. Nah, jadi nih garis tersebut terdiri dari 2 garis yang berhimpit. Nih kan tadi dia pertama tuh sebenarnya kan ada 2 garis, cuman dia dekatan. Saking dekatnya tuh nggak kelihatan. Iya. Nah, ada 2 garis, yaitu garis AB dan garis CD. Ini dikatakan berhimpit. Nah, kesimpulannya 2 garis yang berhimpit adalah garis yang tampak satu tetapi terdiri dari 2 garis. Kemudian contoh gambar berikut terdiri dari 2 persegi panjang. Nah, dia kan kayak anggap ini kalau kelihatannya kayak 1 persegi panjang. Ini sebenarnya 2 persegi panjang. Di sini ada berhimpit di sini ujungnya. Nah, jadi yang berhimpit di situ adalah LF atau VL. Ya. Kemudian, nah kan kalau di sini kan EF LK, di sana FLMG. Nah, kemudian garis berpotongan. Tadi udah ada Ibu singgung sedikit, berpotongan ya berarti memotong ya. Nah, kalau kayak gini kan berarti berpotongan. Nah, 2 garis yang disebut berpotongan jika bertemu pada satu titik. Tadi itu kan dia ketemu di titik ini. Di sini titik potongnya. Jadi dia berpotongan di T. Jadi kok ada 2 garis, ada garis AB, kemudian ada KL. Nah, dia berpotongannya di sini di T. Pada gambar di kanan ini tuliskan garis yang berpotongan dan sebutkan titik perpotongannya. Nah, ini tugas yang kedua ya. Tugas yang kedua ini. Kira-kira dia berpotongan di mana? Kalau tadi soal yang pertama yang sejajar, sekarang yang nomor 2.
Pada gambar di kanan ditulis garis-garis yang berpotongan dan sebutkan titik perpotongannya. Jadi langsung titik perpotongannya saja. Yang mana? Jadi nanti kalian gambarkan lagi ya di buku latihan kalian. Kemudian nomor 3, lihat gambar di bawah ini. Di titik manakah ada garis yang berpotongan? Tuliskan kelompok garis yang berpotongan. Nah ya, jadi gampang. 3 soal aja dulu hari ini. Jadi tadi yang pertama, yang ini yang tolong ya dikerjakan. Nanti kumpulkannya di mana, Bu? Kumpulkannya di Google Classroom. Oke, ini di screenshot. Ini soal yang Nah, oke, udah Ibu terangkan. Jadi tadi ada 3 soal ya. Sekian, terima kasih. Kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Tolong tugas-tugas yang belum dikumpulkan segera dikumpulkan. Ibu menanti tugas kalian. Tuhan Yesus memberkati.